Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kalau di video-video sebelumnya saya pernah membahas tentang bursa kerja di Amerika untuk jalur informal, di video kali ini saya akan coba berbagi cerita tentang bursa kerja Amerika untuk jalur yang lebih formal. Apakah betul ijazah yang didapat dari universitas di Indonesia tidak akan dilirik dan tidak bisa bersaing di Amerika Serikat? Apakah benar modal pengalaman kerja yang dikumpulkan bertahun-tahun di Indonesia juga tidak akan laku dijual pada bursa kerja Amerika? Persiapan apa saja sih yang dibutuhkan jika kita mau bersaing dengan orang Amerika untuk mendapatkan pekerjaan formal di sini? Di video kali ini kita akan bahas satu persatu. Berapa sih rata-rata gaji yang diterima untuk posisi seorang manajer maupun profesional di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat itu? Jangan skip videonya, tonton terus sampai habis, dan jangan lupa subscribe. Tidak terasa sudah lebih dari 6 bulan saya tidak pernah berbagi cerita melalui YouTube ini. Sejak terakhir saya posting video sampai dengan hari ini, sebetulnya cukup banyak topik-topik menarik yang bisa saya share. Situasi dan kondisinya pun sekarang sudah banyak berubah dibandingkan dengan 6 bulan yang lalu. Anak saya, Bang Boy, dan keluarganya sekarang sudah pindah dari Baltimore ke Boston sini. Kalau dulu di Maryland, Bang Boy bekerja di Amazon Baltimore, saat ini di Boston dia bekerja pada 2 tempat, yaitu Amazon Boston dan satu lagi di Cisco, salah satu perusahaan multinasional besar yang mendistribusikan bahan makanan ke berbagai perusahaan dan restoran besar di Amerika. Di Amerika sini sudah terbiasa orang melakukan double job supaya income-nya bisa berlipat. Saat dulu keluar dari Amazon Baltimore, Bang Boy langsung diterima bekerja di perusahaan Cisco, sekaligus juga di Amazon Boston yang berkebetulan sedang membutuhkan tenaga kerja. Jadi kami sekarang sudah kumpul lagi dan tinggal dalam satu apartemen. Nanti insya Allah akan saya share video home tour apartemen tempat kami tinggal di Boston sini. Tinggal di Amerika ternyata tidak bisa seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Awalnya kan saya cuma mau santai-santai saja sambil main sama cucu untuk isi hari tua. Tapi ternyata punya uang di Amerika itu bukan segalanya. Sistem di sini sepertinya lebih menghargai kredit skor dan slip gaji dibandingkan dengan uang cash. Kalau di Indonesia kita mau sewa rumah, itu yang penting bisa bayar di muka. Apalagi kalau bisa bayar sewa untuk 2-3 tahun. Pemilik rumah pasti merasa senang dan tidak peduli si penyewa itu kerjanya apa, punya uang dari mana, yang penting mampu bayar sewa. Dan kalau ternyata di akhir masa sewa dia tidak mampu, tidak mau bayar perpanjang sewanya, nanti tinggal usir aja. Nah, kalau di Amerika sini, pemilik rumah tidak bisa sembarangan mengusir orang yang tidak bisa bayar sewa. Proses mengusir sangat ribet dan makan waktu banyak, karena bisa sampai harus melibatkan pengadilan. Jadi kalau Anda mau jadi juragan kontrakan di Amerika, mungkin harus pikir-pikir dulu atau pelajari benar seluk-beluknya. Kalau tidak, bisa-bisa kontrakan Anda nanti akan dihuni oleh orang yang tidak mau bayar sewa, atau bahkan tidak jarang malah kontrakan Anda bisa diambil alih penyewa kalau Anda kurang teliti. Karena sistemnya seperti itu, sehingga umumnya pemilik apartemen di Amerika sini hanya akan mengizinkan penyewa yang kredibel dan punya income rutin yang biasanya dibuktikan dengan slip gaji. Untuk melihat apakah seseorang itu kredibel atau tidak, mereka akan melihat dari kredit skor si penyewa. Kredit skor ini kalau di Indonesia mirip seperti BI checking. Cara membangun kredit skor yang paling mudah adalah dengan memiliki kartu kredit dengan pemakaian yang minim dan tidak pernah terlambat bayar tagihan. Itu makanya dalam video-video saya sebelumnya, saya sangat menyarankan jika Anda baru pindah ke Amerika, maka cobalah langsung mengajukan kartu kredit.
Kalau belum disetujui, coba buat secure credit card, kartu kredit yang limitnya berasal dari uang deposit yang Anda setorkan di awal ke bank. Anda tidak perlu khawatir kalau uang deposit tersebut akan hilang. Kalau Anda tidak pernah terlambat bayar tagihan, biasanya 6-6 bulan uang deposit tersebut akan dikembalikan. Dan secure credit card Anda akan berubah menjadi kartu kredit biasa yang limitnya sama seperti jumlah yang pernah Anda depositkan sebelumnya. Anggap saja Anda tabung uang tersebut selama 6-8 bulan. Kalau Anda depositkan misalnya $500, maka 6-8 bulan kemudian $500 tersebut akan dikembalikan dan Anda akan tetap punya limit kartu kredit sebesar $500. Kalau Anda depositkan $5.000, maka 6-8 bulan kemudian $5.000 tersebut akan kembali dan limit kartu kredit Anda minimal $5.000. Semakin besar limit kartu kredit Anda, maka semakin besar juga peluang angka kredit skor Anda menjadi lebih tinggi. Karena itu sama saja menunjukkan seberapa besar jumlah kredit yang dipercayakan oleh bank kepada Anda. Asalkan selama 6-8 bulan tersebut, pemakaian secure credit card Anda dijaga maksimal 30% dari limitnya. Dan jangan pernah sekali-sekali telat membayar tagihan bulanannya. Itu kalau kredit skor. Sementara kalau slip gaji, Anda tidak punya pilihan lain, kecuali Anda bekerja pada perusahaan yang memberikan slip gaji. Sebetulnya hanya dengan bekerja sebagai pengantar makanan seperti Uber Eats ataupun DoorDash, Anda bisa saja mendapatkan penghasilan rata-rata $3.000 sampai $5.000 sebulan. Dan jumlah itu seharusnya lumayan cukup untuk biaya hidup bulanan Anda. Selain itu kerjanya pun tidak mengikat. Tapi Anda tentunya harus punya kendaraan. Di samping itu, jenis pekerjaan seperti itu seringkali sulit diakui oleh pengelola apartemen. Karena selain tidak memiliki slip gaji, jumlah income-nya pun bisa tidak menentu. Sewa apartemen atau rumah melalui situs Airbnb ataupun Booking.com tidak membutuhkan slip gaji maupun kredit skor. Tapi, selain harga sewanya lebih mahal, pilihan unitnya pun sangat terbatas. Bahkan Anda tidak akan tahu alamat apartemen tersebut sebelum Anda melakukan pembayaran. Jadi tidak mungkin Anda bisa survei dulu sebelumnya. Selain itu, sewa melalui situs tersebut umumnya hanya bisa untuk jangka waktu sewa singkat. Hanya beberapa minggu atau maksimal 3-4 bulan. Karena kondisi inilah, sehingga tidak ada pilihan. Kalau mau tinggal di Amerika, ya harus kerja. Kecuali Anda seorang konglomerat. Kalau Anda sudah berpengalaman di Indonesia dengan kualifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan, sebetulnya kualitas orang Indonesia, kalau menurut saya pribadi, itu sangat bersaing dan bahkan bisa termasuk salah satu yang terdepan. Yang sering menjadi masalah utama itu adalah kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang memang bukan native language-nya kita. Ijazah sarjana, master maupun doktor yang Anda miliki pada dasarnya cukup diakui di Amerika sini. Hanya saja mungkin perlu evaluasi dan assessment dari lembaga kredibel agar ijazah Anda ekuivalen dengan standar di Amerika. Tapi memang untuk jalur profesi khusus tentunya harus mengikuti ketentuan di sini, dan ini juga kan sebetulnya berlaku di Indonesia. Seorang akuntan Amerika yang berpengalaman sekalipun, kalau dia datang ke Indonesia tidak akan serta-merta bisa membuka kantor akuntan publik di Indonesia. Atau seorang dokter Amerika juga tidak akan bisa seenaknya buka dokter praktek umum di Indonesia. Begitu juga dengan lawyer. Tapi bukan berarti ijazah dan keahlian mereka tidak diakui di Indonesia kan? Sedangkan untuk jalur yang lebih umum, seperti pekerjaan-pekerjaan pada bidang manufacturing, hospitality, marketing, IT, dan lain-lain, pengalaman dan kualifikasi yang Anda miliki sangat bisa dijual di Amerika sini. Kalau Anda di Indonesia berpengalaman sebagai seorang supervisor atau manajer yang berkualitas, di Amerika sini pun Anda berpotensi mendapatkan posisi yang setingkat atau bahkan lebih tinggi dan memiliki bawahan orang-orang bule atau orang Latin di sini.
Tentu saja dengan gaji yang lebih berlipat sesuai dengan standar umum di Amerika. Ada beberapa hal yang perlu Anda persiapkan jika Anda ingin menggunakan ijazah maupun pengalaman kerja Anda di Indonesia, agar Anda dapat bersaing di bursa kerja di sini. Yang pertama adalah lakukan credential evaluation dari ijazah terakhir Anda untuk bisa diekuivalenkan dengan standar pendidikan Amerika. Cukup banyak lembaga maupun organisasi yang menyediakan jasa credential evaluation. Ini bisa Anda cari lewat Google. Saya sendiri menggunakan WES, World Education Service, yang mengkhususkan jasa evaluasi kredensial wilayah Amerika dan Kanada. Anda bisa buka websitenya di www.wees.org. Kita langsung coba lihat ya. Kemudian pilih menu Get Evaluation. Selanjutnya Anda bisa pilih US atau Amerika, karena hasil evaluasi ini nantinya akan Anda gunakan di Amerika. Dan selanjutnya Anda akan diminta alamat email untuk membuat akun di website mereka. Biaya untuk proses evaluasi ini sekitar $150 di luar ongkos kirim ke Indonesia. Setelah melakukan pembayaran, Anda nanti akan mendapatkan nomor referensi. Langkah selanjutnya adalah Anda datangi bagian akademik tempat Anda kuliah dulu untuk meminta transkrip akademik dan dimasukkan ke dalam amplop resmi universitas dalam keadaan tersegel stempel resmi kampus Anda. Kemudian amplop tersegel tersebut Anda kirimkan ke kantor WES yang ada di Kanada atau Amerika menggunakan jasa FedEx dengan mencantumkan nomor referensi yang Anda dapatkan saat pembayaran online di website tadi. Kalau transkrip akademik Anda masih dalam bahasa Indonesia, maka Anda harus membuat terjemahannya ke dalam bahasa Inggris melalui jasa translator yang tersumpah. Untuk hasil translationnya, ini tidak perlu dikirimkan dan cukup diupload saja melalui akun Anda pada website tadi. Begitu juga halnya dengan ijazah Anda, serta terjemahan dari ijazah tersebut. Proses evaluasi sendiri itu biasanya hanya sekitar 1-2 minggu saja sejak mereka terima amplop tersegel yang berisi transkrip akademik tadi. Yang lama itu adalah proses pengiriman dokumen dan juga pengiriman hasil evaluasinya ke alamat Anda di Indonesia. Hasil credential evaluation yang akan Anda terima kurang lebih bentuknya seperti ini. Akan tertulis nama Anda sesuai yang tercantum di ijazah, tahun Anda lulus, nama universitas Anda, status universitasnya, syarat masuk untuk mengikuti program tersebut, lamanya pendidikan, jurusan, dan gelar yang setara di Amerika. Jangan lupa saat Anda mengurus transkrip ke bagian akademik, simpanlah nomor kontak dan alamat email dari bagian akademik ini, karena Anda akan membutuhkannya nanti sewaktu-waktu saat di Amerika. Anda juga sebaiknya tetap menjaga hubungan baik dengan bagian HRD tempat Anda terakhir bekerja di Indonesia. Karena di Amerika sini, cara perusahaan memvalidasi dan memverifikasi resume Anda itu dengan menghubungi langsung ke bagian HRD tempat Anda pernah bekerja dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau melamar di Indonesia cukup dengan melampirkan surat referensi, di Amerika justru surat referensi atau paklaring itu umumnya tidak diminta sama sekali. Anda bebas menulis resume semau-maunya. Tapi jika saat verifikasi resume tersebut terdapat ketidaksesuaian, maka mereka akan membatalkan penawaran yang sudah diberikan kepada Anda. Langkah berikutnya, Anda posting resume yang Anda miliki tersebut di situs-situs pencari kerja seperti Indeed, Glassdoor, LinkedIn, dan lain sebagainya. Hanya resume dan tidak perlu paklaring atau surat referensi dari perusahaan ataupun kopi scan ijazah. Dari semua situs yang ada, saya lebih suka menggunakan Indeed.com. Karena kalau di Indeed, cukup sering pihak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja akan menghubungi Anda
agar Anda membuat application untuk perusahaan mereka. Jadi setidaknya kualifikasi yang kita cantumkan di resume memenuhi kriteria awal untuk dievaluasi lebih lanjut. Sedangkan kalau di Glassdoor, seringkali postingan lowongan yang ada itu linknya diarahkan ke Indeed juga. Melamar pekerjaan formal untuk posisi yang lebih senior seperti supervisor atau manajer di Amerika sini tentunya membutuhkan waktu yang bisa berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Apalagi pengalaman kerja dan ijazah yang Anda miliki bukan berasal dari Amerika sini. Jadi ini sangat butuh kesabaran. Dan selama periode menunggu tersebut, sebaiknya Anda tidak ragu untuk juga mengambil pengalaman di posisi-posisi yang lebih rendah atau bahkan di jalur informal. Biasanya dengan memiliki pengalaman pada perusahaan Amerika yang kredibel, meskipun dengan posisi yang tidak terlalu tinggi, nantinya akan ada nilai tambah yang Anda dapatkan dari situ. Itulah alasan kenapa saya sempat bekerja di Amazon untuk beberapa bulan. Jangan pernah gengsi dan jangan dengar omongan orang yang hanya akan mematahkan semangat Anda. Jangankan cuma sarjana, seorang master bahkan PhD pun pernah saya jumpai di Amazon. Mereka biasanya jadikan itu sebagai pekerjaan tambahan atau sambil menunggu kesempatan yang lebih bagus. Saya pribadi khususnya bertujuan untuk mengambil pengalaman dan mengenal lebih dalam working culture orang lapangan di Amerika. Ini akan sangat bagus untuk saya maupun Anda juga yang mau mempertajam troubleshooting skill. Nanti akan berguna saat Anda mendapatkan kesempatan tawaran untuk menjadi manajer di tempat lain. Selain itu, Anda juga akan memiliki slip gaji dengan income yang relatif tetap. Ini dibutuhkan untuk menyewa apartemen. Itu semua ada persiapan-persiapan yang sebaiknya Anda lakukan jika Anda baru tiba di Amerika dan hendak mencari kerja yang lebih formal dengan posisi yang lebih senior seperti seorang manajer. Saat nanti ada lamaran Anda yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, biasanya mereka akan telepon, email, atau kirim SMS buat janji kapan Anda available untuk interview awal by phone atau Zoom. Pada interview awal biasanya hanya HR tanya tentang pertanyaan seputar HRD yang tidak jauh berbeda sebetulnya dengan di Indonesia, seperti ringkasan cerita pengalaman kerja Anda, kenapa mau melamar pada posisi tersebut, jenis leadership yang Anda miliki, strong, weakness, berapa gaji yang diinginkan, dan lain-lain. Namun interview awal ini lumayan menentukan. Karena itu sebaiknya Anda juga mempersiapkannya dengan matang. Apalagi Anda harus menjawab semua pertanyaan tersebut dengan bahasa Inggris. Jadi tidak ada salahnya Anda berlatih terlebih dahulu sehingga susunan kalimat maupun tata cara Anda berbicara terasa lebih tertata dan profesional. Kalau Anda dianggap sesuai kriteria, biasanya akan ada pemberitahuan untuk final interview dengan usernya langsung, calon atasan Anda dan tim. Ini bisa saja dilakukan secara online kalau lokasi si interviewer lumayan jauh tersebar. Maklum saja Amerika kan areanya sangat luas. Pertanyaan-pertanyaan pada final interview ini lebih spesifik membahas keahlian dan pengalaman Anda terkait dengan posisi yang dilamar. Dan kalau dalam tahap ini juga Anda dianggap kompeten, maka dalam beberapa waktu kemudian Anda akan menerima offering letter yang berisikan surat penawaran kerja untuk Anda tanda tangani, termasuk di dalamnya menjelaskan posisi, gaji, fasilitas yang akan Anda terima. Anda juga akan diminta datang untuk tes alkohol, kemudian menyerahkan ID, sekaligus bukti kalau Anda memiliki izin untuk bekerja di Amerika. Surat tawaran akan batal jika informasi yang Anda berikan dalam resume tidak sesuai saat diverifikasi. Meskipun bisa saja hasil verifikasinya baru selesai setelah Anda bekerja di perusahaan tersebut. Karena proses verifikasi itu membutuhkan waktu cukup lama, bisa beberapa minggu. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang cukup besar akan menggunakan jasa pihak ketiga yang lebih profesional untuk melakukan verifikasi.
Pihak ketiga ini akan meminta Anda untuk mengisi resume di website mereka, termasuk nama orang yang bisa dihubungi, nomor teleponnya, emailnya, baik itu untuk universitas tempat Anda kuliah dulu, maupun HRD yang masih aktif bekerja di perusahaan lama dalam 5 tahun terakhir. Ini yang saya rasa tahapan yang lumayan sulit. Apalagi kalau Anda tidak punya info atau tidak memiliki hubungan baik sebelumnya dengan bagian akademik kampus maupun HRD di perusahaan lama Anda. Karena pihak ketiga ini akan menghubungi baik telepon maupun email kepada orang-orang yang kita tuliskan di website mereka. Dan tidak semua orang mau merespon ini dengan baik atau cepat. Bahkan bisa saja mereka mengabaikan permintaan verifikasi tersebut, apalagi mereka berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Nomor-nomor telepon yang ada pun seringkali sibuk, bahkan tidak diangkat. Cukup banyak juga kantor yang pagi hari masih belum ada penghuninya, belum lagi beda waktu antara Indonesia dan Amerika. Itu makanya di awal video saya sarankan Anda menjaga hubungan dengan bagian akademik kampus saat meminta transkrip akademik untuk credential evaluation. Karena sebaiknya sebelum pihak ketiga ini menghubungi mereka, Anda sudah terlebih dahulu menginformasikan kalau nanti akan ada perusahaan dari Amerika yang akan menghubungi dan memverifikasi ijazah Anda, atau juga dengan bagian HRD perusahaan lama untuk verifikasi tentang masa kerja dan jabatan yang kita cantumkan di resume. Hasil verifikasi nanti juga akan diberikan kepada Anda jika Anda memintanya. Di situ akan tertulis transkrip lengkap, tanggal berapa, jam berapa, pihak ketiga ini menelepon atau meng-email, baik itu ke kampus maupun ke perusahaan lama kita. Di situ juga akan kelihatan kalau telepon tidak diangkat, nomor tidak bisa dihubungi, email tidak dibalas, dan sebagainya. Memang sih kalau mereka kesulitan menghubungi nomor atau email yang Anda berikan, pihak ketiga ini akan balik tanya ke Anda untuk nomor telepon dan email lainnya. Tapi semakin lama respon dari PIC yang Anda cantumkan, maka semakin lama juga konfirmasi status karyawan Anda di perusahaan baru tersebut, meskipun Anda sudah mulai bekerja di sana. Saya sendiri butuh waktu 2 minggu baru terverifikasi. Itu pun karena saya bekerja di perusahaan terakhir Indonesia sudah lebih dari 10 tahun. Jadi hanya satu orang HRD perusahaan saja yang diminta verifikasinya. Tapi kalau dalam 5 tahun terakhir saya bekerja di 3 perusahaan, karena berpindah-pindah misalnya, bukan tidak mungkin akan ada 3 HRD perusahaan yang dihubungi untuk verifikasi. Sedangkan credential evaluation dari ijazah yang Anda miliki itu bermanfaat sehingga pihak ketiga tadi tidak lagi perlu melakukan evaluasi itu. Kalau tidak, prosesnya bisa menjadi lebih rumit, apalagi kalau posisi yang Anda lamar mensyaratkan ijazah setingkat itu. Saat ini, alhamdulillah saya sudah bekerja menjadi salah satu senior manager di salah satu perusahaan milik Lufthansa Group yang bergerak di bidang hospitality. Jadi semua informasi yang saya sampaikan tadi adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi yang mungkin ada manfaatnya buat Anda semua. Sedangkan rentang gaji yang ditawarkan dari beberapa perusahaan untuk posisi manajer di area Massachusetts adalah antara 90 juta rupiah hingga 170 juta rupiah per bulannya. Bukan tidak mungkin ada yang lebih rendah dari itu, dan mungkin juga ada yang lebih tinggi lagi. Tapi secara umum, untuk saat ini di area Massachusetts itu kurang lebih berada dalam kisaran itu. Sedangkan biaya hidup di Amerika itu paling tinggi adalah untuk kebutuhan sewa apartemen yang besarnya antara 25 juta hingga 45 juta per bulan. Saya melihat orang Indonesia itu tidak kalah dibandingkan dengan orang lokal Amerika sini. Masalah utamanya hanyalah kemampuan berkomunikasi. Anda tertarik? Jangan lupa, bulan Oktober nanti akan dibuka Green Card Lotre Amerika yang kalau Anda beruntung, maka Anda akan mendapatkan izin menetap dan bekerja di Amerika Serikat sebagai permanent resident sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.